Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin. Sikap itu adalah optimisme. Dalam kondisi senang, tak berat menumbuhkan sikap optimisme. Tapi hidup tak selamanya senang. Terkadang ujian Allah hadir menerpa. Seperti kehidupan Syamsuri Firdaus, juara MTQ tingkat internasional di Turki pada Mei lalu. Syamsuri pun mendapat ucapan selamat langsung dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Masuk Universitas Indonesia melalui jalur beasiswa dan menjadi juara Kori internasional di Turki. Lalu bagaimana menumbuhkan sikap optimisme di kala kondisi sulit? Kata Nabi SAW, tidak ada yang namanya tiaroh. Orang merasa sial, orang merasa tidak beruntung. Biasanya, ini dari kata tatayur, yang biasanya orang karena peristiwa tertentu dalam hidupnya, kemudian dia merasa hidup saya sial sekali. Kata Nabi yang terbaik yang harus dilakukan oleh orang itu adalah al-fa'al. Dalam riwayat lain, wa yu'jibunil fa'al. Yang membuat saya kagum, yang mengagumkan saya adalah satu hal yang disebut dengan al-fa'al. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal fa'al? Apa itu fa'al itu? Yang di dalam bahasa kita, al-fa'al itu kemudian diterjemahkan menjadi optimisme. Apa itu al-fa'al? Nabi mendefinisikan dengan luar biasa, kata beliau, kalimatun thayyibah. Dalam riwayat lain, kalimatun salihah yasma'uha ahadukum. Yaitu kalimat yang baik. Kalimat yang baik yang didengar oleh seorang di antara kalian. Ya, lewat kisah 4 nabi berikut ini, kita akan belajar kalimat baik yang mereka lontarkan ketika kondisi sulit menerpa, hingga mampu menumbuhkan optimisme tak hanya bagi diri sendiri, tapi orang-orang di sekitar mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun beserta Bani Israel. Meski Nabi Musa telah berdakwah dengan beragam cara, raja zalim tersebut tak kunjung menerima ajaran Allah Ta'ala. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Musa beserta pengikutnya untuk pergi meninggalkan Mesir. Setelah mengetahui kepergian mereka, Fir'aun benar-benar sangat murka. Seketika itu juga ia mengumpulkan seluruh bala tentaranya untuk mencari dan menemukan Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian orang-orang Bani Israel berkata, inna lamudrakun. Mereka mengatakan kita pasti tertangkap. Tapi kemudian ternyata kalimat yang muncul dari Musa adalah kalla, tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Padahal di depan Musa ada lautan yang tidak mungkin diseberangi. Tidak ada perahu, tidak ada kapal, dan tidak mungkin berenang menyeberangi Laut Merah yang seluas itu, yang selebar itu. Tapi sementara di belakangnya adalah pasukan yang pasti akan menangkap, dan sudah bisa dibayangkan keadaan terburuknya adalah mereka akan dibunuh semua oleh Fir'aun yang marah dan mengejar dengan membawa pasukannya. Ya, dalam kondisi yang sangat sulit ini, rasa pesimis muncul pada seluruh pengikut Nabi Musa. Mereka tidak yakin akan selamat dari kejaran Fir'aun. Tapi tidak dengan Nabi Musa. Ia tetap optimis dapat keluar dari kondisi sulit tersebut. Keluar kalimat pertamanya, tidak mungkin mereka menangkap kita. Bagaimana tidak mungkin? Ya, karena kata setelahnya adalah kalimat thayyibah, kata baik yang diperdengarkan Musa kepada pasukannya untuk mengangkat optimisme itu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini kalimat yang dahsyat, bahwa sesungguhnya bersamaku ada Robku yang pasti akan memberiku petunjuk jalan. Memberiku petunjuk jalan. Tidak tahu jalannya seperti apa, tapi ada Allah yang selalu menjadi as-somad, tempat bergantung, tempat bersandarnya para hamba ketika tidak ada solusi kecuali solusi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu artinya bahwa optimisme itu
adalah ketika seseorang bersandar, percaya pada solusi yang datang dari Allah, walau semua keadaan tidak sedang mendukungnya. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Musa mengucapkan kalimat baik sebagai bentuk optimisme? Ya, pertolongan Allah pun datang. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan saat itu juga, lautan di hadapannya terbelah menjadi dua bagian. Nabi Musa dan pengikutnya segera menyeberangi lautan dengan perasaan bahagia. Setelah mereka berhasil menyeberangi lautan, Fir'aun dan tentaranya justru baru memasuki lautan. Allah kembali memerintahkan nabinya, Musa alaihissalam, untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dan laut pun kembali seperti sedia kala. Fir'aun dan bala tentaranya tak ada satupun yang selamat. Pemirsa Khalifah, salah satu penderitaan terbesar orang tua adalah ketika kehilangan anaknya. Penderitaan inilah yang dialami Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam setiap penderitaan yang dialaminya, Nabi Yakub alaihissalam tetap optimis. Ia yakin suatu hari ia akan bertemu dengan putra tercintanya. Inilah kisah selengkapnya. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak. Ke-10 anaknya berprasangka buruk, mengira bahwa Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf alaihissalam. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur, lalu berkata bohong kepada Nabi Yakub jika Yusuf telah tewas karena dimakan serigala. Nabi Yakub dirundung kesedihan dan terus menangisi kehilangan anaknya sampai kedua matanya menjadi buta. Meski begitu, Nabi Yakub tetap optimis dan selalu berharap suatu hari bisa bertemu kembali dengan Nabi Yusuf. Puluhan tahun berlalu, sudah banyak peristiwa yang terjadi pada Nabi Yusuf. Ia telah menjadi salah satu pembesar di negeri Mesir. Dan Nabi Yakub juga terus mencari tahu tentang keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam hingga ia berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Disebutkan di dalam kisah bahwa orang-orang bertanya kepada Yakub alaihissalam, bertanya, "Mengapa wahai Yakub wajahmu terlihat sangat tua, lebih tua, bahkan ayahmu dulu umurnya lebih tua dari ini tapi tidak setua ini wajahnya, tidak selelah ini. Engkau sudah buta, punggungmu sudah mulai bongkok dan melengkung. Apa sebabnya?" Yakub mengatakan bahwa ini adalah karena kesedihanku atas kehilangan Yusuf. Berdampak. Tapi walau berdampak, yang tidak pernah hilang adalah optimisme dalam hatinya. Masih ada cahaya optimisme di antara reruntuhan kesedihan dan tangis Yakub atas kehilangan Yusuf yang sudah puluhan tahun lamanya. Maka walatai asu mir rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa optimisme Nabi Yakub dibangun dengan keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Ia yakin bahwa Allah akan menolong hambanya. Dan terbukti, Nabi Yakub akhirnya berjumpa kembali dengan putranya, Nabi Yusuf alaihissalam. Bahwa orang perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan habiskan berkeluh kesah kepada makhluk. Lihatlah apa yang kalau kita kembali pada kisah Yakub, lihatlah apa yang dilakukan ketika sampai kemudian Yakub berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku mengadukan
semua permasalahanku dan semua kesedihanku hanya pada Allah, itu adalah disebutkan dalam kisah ketika orang bertanya tentang mata yang buta, punggung yang bongkok. Kemudian Yakub menjawab, mengeluhkan bahwa ya saya sedih sekali karena kehilangan Yusuf. Maka kemudian turunlah wahyu dari Allah, Yakub, kau mengadu tentang masalahmu kepada makhluk, kenapa kau tidak mengadu kepadaku? Maka sejak itulah Nabi Yakub setiap ditanya orang, dia tidak mengeluhkan pada orang lain, kepada makhluk, tapi dia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan permasalahan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khalifah, Nabi selanjutnya yang memiliki sikap optimisme adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi yang terkenal karena amalan puasanya. Nabi Daud alaihissalam pernah berada dalam kondisi yang sangat sulit ketika ia tergabung dalam sebuah kelompok kecil yang harus menghadapi kelompok besar. Namun sikap optimisme menjadi bekal untuk menghadapi kelompok besar tersebut. Inilah kisah lengkapnya. Kisah bermula ketika Raja Talut bersama 80.000 pasukannya, termasuk Nabi Daud, akan berperang melawan Raja Zolim bernama Jalut. Jumlah pasukan Raja Talut dan Jalut sangatlah tidak berimbang. Pasukan Jalut lebih banyak dari pasukan Raja Talut. Lalu, di tengah perjalanan menuju medan peperangan, Raja Talut mengingatkan pasukannya. Talut ketika mengatakan bahwa innallaha mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sungai, karena perjalanan sudah jauh. Kemudian mereka orang-orang yang sudah kehausan, bahkan lapar. Maka Talut mengingatkan, hati-hati, setelah ini kalian akan melewati sungai dan justru di situ ujiannya. Faman syaribahu minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Siapa yang meminumnya, kalau dia minum air sungai itu, maka bukan kelompokku, bukan golonganku. Tapi kalau dia tidak meminumnya, maka dia kelompokku, kecuali dia hanya meminum segenggam tangannya. Dan inilah yang kemudian oleh Talut diingatkan, dan ternyata hasilnya adalah bahwa banyak sekali dari pasukannya yang tidak lulus. Ya, dari 80.000 pasukan, sebagian besar melanggar, meminum air sungai. Akhirnya mereka pun berbalik mundur, tidak jadi ikut berperang. Mereka juga tidak yakin dapat menang melawan Jalut. Sementara itu, 313 orang yang tersisa, termasuk Nabi Daud yang tidak meminum air sungai, tetap menuju medan peperangan. Talut juga menyeru kalimat optimis kepada pasukannya, termasuk Nabi Daud alaihissalam. Kalimat apakah yang ia ucapkan? Kalimat optimis yang muncul, yang disampaikan masuk dalam kisah itu adalah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan benar ternyata kemudian pasukan Talut yang sedikit itu ternyata mampu mengalahkan pasukan zalim yang besar. Dan disitulah benar bahwa tentang optimisme, kunci utamanya adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khalifah, dalam kehidupan Rasulullah SAW tentu saja menghadapi sederetan ujian, bahkan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada manusia biasa. Salah satu kisah yang dapat dipetik dari sifat optimis Rasulullah adalah ketika peristiwa Hamra al-Asad. Inilah kisah lengkapnya.
Seusai peristiwa Perang Uhud, di mana kemenangan jatuh pada tangan pasukan kafir Quraisy, saat itu umat muslim berada pada kondisi amat letih. Hampir seluruh tubuh mereka terluka. Bahkan Rasulullah SAW mendapati gigi serinya pecah dan tangan kanannya terluka akibat menghalau serangan musuh. Kemenangan yang diraih kafir Quraisy ini rupanya membuat umat muslim bersikap siaga dan berantisipasi. Sebab khawatir pasukan kafir Quraisy akan membinasakan umat Islam sampai ke akar-akarnya. Peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW di peristiwa Hamraul Asad. Hamraul Asad adalah peristiwa yang tidak terjadi peperangan, tapi oleh para ahli ilmu dikategorikan sebagai bagian dari peperangan. Yaitu peristiwa yang terjadi tidak lama berselang dari perang Uhud. Bahkan sebagian para sahabat masih terluka-luka, belum lagi kering darah mereka, masih mengucur darah mereka. Tapi mereka harus berangkat lagi ke Hamraul Asad untuk memastikan bahwa orang-orang Quraisy itu mereka benar-benar pulang ke Mekah dan tidak hanya memutar jalan kemudian masuk kembali menyerang kota Madinah. Maka ketika sampai di Hamraul Asad, ternyata orang-orang Quraisy itu memang sudah tidak ada di sana. Kemudian ternyata mereka betul sudah pulang ke Mekah, tapi muslimin saat itu menunggu tetap di tempat itu. Dan kemudian di suatu hari ada rombongan dagang yang datang dari arah Mekah yang sudah mendapatkan pesan dari orang-orang pasukan Quraisy yang mereka lewati, dan serombongan kafilah dagang itu berkata kepada Rasul dan muslimin bahwa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu mereka sudah sepakat berkumpul untuk memerangi kalian, maka kalian nyerah saja. Pesan yang berisi ancaman yang ditujukan pada umat muslim itu segera disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sikap Rasulullah? Tak ada rasa khawatir sedikit pun pada diri Rasulullah. Justru sikap optimisme yang ada. Yakin bahwa Allah sebaik-baiknya penolong. Maka kalimat itu tidak mengendorkan muslimin, tidak pernah ada. Maka jangan pernah kendor hanya oleh ancaman kalimat. Tidak pernah menurunkan, yang ada adalah fazadahum imana, maka bertambah iman mereka. Dan yang keluar dari lisan mereka adalah kalimat thayyibah, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong dan yang mengurusi. Karenanya inilah yang menjadi contoh mahal tentang bahwa optimisme itu ternyata bermula dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itulah, kalimat baik itulah yang merupakan optimisme. Maka ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan kata-kata yang positif. Bahkan seburuk apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan muslimin, seburuk apapun keadaan umat ini, seburuk apapun kita dan keluarga kita, maka ucapkan kalimat-kalimat yang positif. Jangan pernah bicara tentang kalimat yang negatif. Ucapkan kalimat-kalimat yang positif, karena disitulah akan muncul awal dari bibit optimisme. Dan optimisme itu berawal dari ketenangan hati dan akan berakhir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya perbanyak doa seperti yang dibaca oleh muslimin saat ditakut-takuti, saat diancam seperti itu, yaitu banyak mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahkan kalimat ini pula yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dia mau dilemparkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.